Halo semua, kembali lagi di FK Ubaya Podcast, Open Your Mind. Perkenalkan, saya Michelle, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya Angkatan 2023. Nah, di podcast kali ini, kami akan membahas mengenai program elektif internasional di Thammasat University. Hari ini saya ditemani oleh Kak Sheryl dan juga Kak Dinda yang akan berbagi cerita dan pengalaman mereka di program tersebut. Boleh nih, sebelum kita mulai, kakak boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oke, halo, aku Clara Dinda dari mahasiswa semester 8, angkatan 2022. Aku uh, baru aja ikut dari program elektif internasional dari Thammasat University di Thailand. Halo, aku Cheryl, mahasiswa FK Ubaya semester 8 angkatan 22. Ya, aku sama Dinda baru saja mengikuti program di Thammasat University mengenai program evaluasi dan monitoring. Oke, jadi kakak mengikuti program internasional di Thammasat University ya. Boleh nih kak diceritain sedikit sebenarnya program ini tuh seperti apa sih? Jadi program ini tuh yang kita ikutin itu tentang monitoring and evaluation program Global Health Program. Nah, jadi kita tuh belajar gimana caranya memonitor dan evaluasi suatu program kesehatan yang ada di masyarakat. Atau yang kalau misalkan kita mau buat program, gimana caranya kita monitor terus atau nanti evaluasi secara berkala itu baiknya itu gimana. Jadi diajarin caranya sesuai standar internasional. Tuh. Ya, kita menggunakan kriteria EFRC itu. Terus di situ nanti diajarin ada beberapa analisis stakeholder dan lain-lain buat tahu oh ini program ini tuh berjalan, kita bisa tahu program ini tuh berhasil atau enggak, dia bisa sustainable berkelanjutan atau enggak. Mungkin kalau di FK ada diajarin ya sedikit, kan kami udah belajar tentang kedokteran komunitas gitu. Terus ada pengalaman juga dari KKN. Tapi dengan program ini tuh apa ya bisa bisa membantu kami biar tahu lebih dalam lagi gitu. Berbobot banget ya kak. Jadi kalau dari program ini nih, apa sih yang membuat kakak untuk apa bisa tertarik untuk ikutin program ini? Kalau dari aku sebenarnya karena ini kan di Thailand, jadi awalnya tuh kayak pengen nyoba buat studi abroad ke Thailand gitu. Karena Thailand kayaknya negaranya seru ya. Tapi karena suatu kendala akhirnya kita mutusin buat online. Karena dari programnya ini sendiri itu disediain offline ataupun online. Akhirnya kita karena adanya kesulitan buat ke sana, akhirnya kita mutusin buat online. Tapi dari segi materinya sendiri itu udah cukup menarik dari awal karena monitoring and evaluation program, tapi diringkas dalam waktu cuma 2 minggu. Terus, iya, terus dalam satu hari itu mungkin kayak nggak yang full gitu, nggak full seharian, tapi 3 jam, 4 jam aja dengerin materi. Lumayan menarik. Kalau kak Sheryl gimana? Awalnya iseng sih kayak oh ya pengen ikut yang program internasional kayak menarik. Terus pas dilihat kan dikirimin PDF-nya gitu tentang file ya, program ini. Terus dilihat oh ya kayak menarik gitu monitoring dan evaluasi. Mungkin kayak sebelumnya pernah belajar tapi sangat superficial ya. Jadi dengan harapan mengikuti program ini tuh oh bisa tahu lebih dalam lagi dan bisa berguna nanti buat kedepannya. Itu sih. Oke nih kak, nah sebelum program dimulai ini, apa kakak punya ekspektasi misalnya, oh dari sini aku bisa dapat pengalaman baru nih, atau oh aku pengen banget ilmu ini gitu. Dari aku sebenarnya ekspektasinya yaitu belajar kayak gimana sih cara memonitor dan evaluasi suatu program kesehatan. Selain itu aku juga kayak pengen ya berharap kayak mungkin aku bisa dengar cerita dari orang-orang luar negeri dari berbagai negara. Mahasiswa di kelas kami itu ada dari berbagai negara dan negaranya dari Zimbabwe, dari Sudan, dari Myanmar. Yang kita tahu sebenarnya banyak polemik di negara mereka masing-masing kan. Jadi kita pengen tahu ada case-case apa sih yang beda dari negara kita gitu. Dan waktu jalanin programnya kita dapat itu semua sih, cerita-cerita dari mereka. Iya. Kak Sheryl juga gitu. Ya kurang lebih sama kayak Dinda. Oke deh. Nah, saya dengar nih selama program kakak juga belajar sama mahasiswa S2 juga ya? Iya, Iya betul. Itu tuh gimana sih kak rasanya bisa belajar di kelas yang pesertanya itu berasal dari jenjang pendidikan yang berbeda gitu? Ya, kalau dari aku kayak agak deg-degan ya. Pertama Intimidating. mau ngikutin program ini kayak excited, tapi pas di hari pertama jujur kayak aduh deg-degan banget karena takut ya mungkin ilmunya dari kita tuh beda sama mereka karena mereka udah S2, kita masih S1. Namun setelah menjalani programnya ternyata
menyenangkan, kayak nggak seperti di awal itu kayak ketakutan-ketakutan yang ada itu enggak, ternyata ilmu yang diberikan dari FK Ubaya selama kami S1 itu udah cukup membantu kami buat ngikutin programnya. Ya, dari profnya juga nggak membeda-bedakan sih, kayak nggak mandang kita cuman S1 sedangkan mereka udah S2. Jadi tiap ada pertanyaan mereka ditanya, kita juga ditanya gimana pendapatnya dan lain-lain. Hmm, kalau misalnya yang kakak perhatikan nih, ada perbedaan cara belajarnya gitu atau diskusi dibandingin waktu kuliah di sini itu ada nggak ya kak? Ada sih, lumayan 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 banyak beda ya. ya. Karena kalau dari aku, kalau ini kan karena online ya. Terus menurut aku mahasiswanya juga lebih senior daripada aku kan. Jadi dari mereka itu kayak ngasih kita kebebasan gitu, lebih santai. Terus kayak udah kerjain aja dulu, nanti kita diskusi bareng-bareng. Jadi kalau misalkan diskusi itu lebih fokus ke main tugas kita, and then kita diskusi itu bareng-bareng. Kalau di sini kan kadang masih harus ketemu, masih harus ngobrol gitu kan. Kayak banyak distraksi sih kalau kayaknya di Indonesia. Kalau misalnya secara online ini biasanya kalau di kita kan ada lebih banyak diem-diemnya Iya, lagi. Kalau di sana mereka aktif gitu kak? aktif. Aktif harus lebih banyak. Iya, lebih aktif. Jadi kelasnya tuh lebih banyak diskusi. Soalnya sebelum sebelum kelasnya dimulai, jadi kayak udah dibagi semua materinya, terus kami ya dapat tugas juga, tugas buat ringkasan gitu. Jadi untuk materi hari ini akan belajar ini, jadi disuruh buat ringkasan. Jadi kan kalau buat ringkasan berarti kami harus baca nih, dengan harapan untuk kelasnya tuh biar jadi lebih interaktif gitu, lebih banyak diskusinya daripada materinya. Jadi udah belajar mandirinya udah dikasih. Iya, Iya, jadi kita mau nggak mau udah paham materinya dulu. Jadi waktu kelas tinggal diskusi diskusi, aja. lebih banyak diskusi, betul. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya nih kak. Menurut kakak sejauh mana sih dari kurikulum FK Ubaya sendiri bisa membantu mempersiapkan kakak untuk ngikutin program itu? Kalau dari kita semester 8 kita udah dapat kedokteran komunitas, dari kesehatan masyarakat, sama kita udah KKN. Jadi itu 3 hal ini sih yang cukup membantu. Karena dari kedokteran komunitas kita juga belajar gimana cara membuat program kesehatan, kita dikenalin tentang program kesehatan, kita diajarin monitoring dan evaluasi, tapi pakai standar nasional, standar Indonesia. Nah, sedangkan di yang program yang kita jalanin ini, kita pakai standar internasional. Jadi kita tinggal elaborate aja, tinggal ini dari standar nasional gimana nih di standar internasional gitu. Jadi itu cukup membantu jadi prior knowledge-ku juga, prior knowledge kita. Iya. Terus kalau yang kesehatan masyarakat juga kita belajar gimana itu program kesehatan, gimana kesehatan di masyarakat, itu juga diajarin lagi di program yang kita ambil. Terus tambahan tadi yang dibilang soal KKN kan, kami udah mengikuti KKN. Jadi kan menjalankan beberapa program tuh. Ya mungkin setelah mengikuti ini lebih ada gambaran. Mungkin kayak sebelumnya aku mikir, oh ya KKN kita oh cuman banyak seberapa banyak programnya yang apa yang kita lakuin gitu. Tapi setelah belajar ini ternyata nggak kayak gitu. Kayak oh em, programnya itu harus tetap sustainable dan lain-lain. Ada beberapa kriteria lah gitu. Ya, terus kayaknya yang cukup membantu tuh karena di FK Ubaya ini ada PBL ya. Di PBL itu tuh kan kami berdiskusi, terus analisis kasus, terus ada ujiannya itu SOKA. Nah, lewat SOKA itu kan kita presentasi nih. Menurutku itu kayak selama berprogres di FK Ubaya, jadi lebih pede aja untuk presentasi karena dengan ada ujian itu. Soalnya di kelas yang kami ikutin ini program elektif itu ada tugas kan yang nanti akan presentasi di pertemuan terakhir. Jadi dari pertemuan pertama udah dikasih nanti kami buat susun-susun per harinya itu sampai nanti dipresentasiin di hari terakhir. Ya itu. Oke deh. Habis itu ini nih kak, saya juga dengar kakak sempat kerjasama sama mahasiswa dari Afrika. Boleh nih kak diceritain? Iya, jadi kan buat tugas akhir itu kita dibagi per kelompok. Nah, kebetulan kita satu kelompok sama mahasiswa dari Zimbabwe, Afrika, itu namanya Mr. Kristen. Nah, beliau itu juga S2, jadi rentang umurnya juga agak jauh dari kita. Jadi itu benar-benar pengalaman yang beda banget buat kita. Udah beda negara, beda Jam. jam, beda jenjang mahasiswanya, dan jenjang pendidikannya. Jadi, tapi selama proses diskusi itu, ternyata beliau benar-benar baik ya, benar-benar bimbing kita. Jadi kita kita bukan yang kayak
diremehin yang kayak udah nggak usah kerja, aku aja yang kerja, itu enggak. Tapi kayak udah kalian kerjain dulu, nanti kita diskusi bareng-bareng gitu. Dikoreksiin, jadi beliau lebih kasih kesempatan ke kita, kalian coba aja ini buat ini, nanti kalau ada kurang, ada koreksi apa, nanti beliau yang bantuin gitu, jadi dibimbing lah kaminya. Terus beliau kalau koreksi itu juga nggak yang kayak enggak kamu salah, tapi kayak menurutku Menurutku gini gini gini, kalian gimana, setuju nggak gitu. Jadi Iya. kayak lebih iya dihargai banget gitu. Kalau dari sini tuh kakak diskusinya nanti pakai bahasa Inggris ya? Iya. Nggak Iya. pakai bahasa Indonesia. Iya. Oke nih, kalau misalnya kakak tadi kerja kelompok tadi, apa ada tantangan gitu kak? Misalnya dari bahasanya juga gitu kan beda kan, backgroundnya juga beda. Itu apakah ada tantangan itu kak? Kalau dari aku sebenarnya pertama itu jamnya beda Iya. banget. Kalau kita beda berapa jamnya kemarin? 10 apa 8? Enggak tahu ya. Iya, pokoknya di kita udah pagi, Beliau di beliau masih subuh subuh. atau malam Heeh. atau dini hari gitu. Jadi kadang eh, kita udah kirim tugas, beliau masih belum respon gitu-gitu. Terus kalau dari aku juga rasa ini sih, dari diriku sendiri rasa sungkan. Kadang kalau sama orang yang lebih tua, udah lebih senior. Ini. Iya, jadi kalau mau kerjain dong tugas yang ini belum nih, itu kayak Sungkan. sungkan. Ya, gitu. Dari pengalaman itu, pelajaran apa sih yang berkesan bagi kakak? Kalau kalau dari itu jadi karena dari tadi yang rasa sungkan, terus akhirnya kita harus beraniin diri. Karena mau nggak mau tugasnya itu harus dikoreksi atau dikumpulin. Iya betul. Jadi kita harus beraniin diri buat ngechat, buat ngingetin gitu. Lagian beliau juga kayak nggak ada sungkan, jadi ya ini kan profesional aja. Beda banget gitu ya kak Iya. namanya. Beda banget. Kalau tadi kan kakak juga sempat singgung kalau program ini ada hybrid ya, jadi ada yang online sama yang offline. Nah, selama kakak online ini apa ada challenge-nya gitu kak? Misalnya nge-lag gitu atau apa waktunya tadi kakak bilang gitu. Kalau jaringan itu kebetulan udah dibantu banget sama dari pihak Ubayanya. Jadi kami disediain di lantai 2-nya itu. Terus udah ada plan B-nya juga kalau misalnya jaringannya nge-lag atau apa, udah ada rencana cadangannya. Untuk jaringannya sih stabil ya, kayak bagus aja, nggak ada kendala. Cuman mungkin kendalanya itu kadang ada berisik-berisik ya, ada orang lalu lalang di depannya. Ya, terus ada yang pakai kan pasan depan CBT tuh, ada yang tes TOEFL dan lain-lain ya. Sama kayaknya gangguannya dari speaker. Dari eh, suara dari kelasnya, dari Thailandnya. Heeh. Mungkin kadang kan mereka pakai mic dan kita disambungin di Teams. Kadang mic-nya itu terlalu jauh atau kadang terlalu deket juga suaranya nggak begitu Iya, jelas iya gitu. agak pecah-pecah gitu. Ya, kadang kita lebih ekstra buat dengerin sih. Harus lebih fokus. Iya, Jadi kakak selama program ini tuh bukan di rumah tapi di Ubaya jadinya kumpul. iya kita Iya. disediain di Ubaya. Jadi artinya dibantu-bantu gitu ya kak? Iya, Iya, betul. Oke. Nah dari sama ngikutin program ini, menurut kakak pengalaman yang paling berkesan buat kakak itu apa? pengalaman yang paling berkesan buat aku sih karena belajar dan satu kelas sama em, mahasiswa yang lebih senior hitungannya dari aku. Terus jadi kayak rasa sungkannya itu ada, rasa mindernya itu ada, rasa takutnya ada. Tapi waktu jalani di kelasnya, ternyata mereka se-welcome itu dan semenghargai itu ke kita, nggak ada diskriminasi dan lain-lain. Jadi itu bikin kita lebih percaya diri. Lebih kayak, oh kita juga bisa kok gitu. Dan kita lebih banyak nyerap ilmu dari mereka juga. Ya, dari aku kurang lebih sama kayak Dinda juga. Sama tambahan yang paling berkesan itu dari materi yang didapat ya. Tentunya itu sangat-sangat berguna. Karena awalnya kami cuma tahu sangat superficial, tapi setelah mengikuti program ini, oh jadi tahu lebih banyak. Terus kami kebetulan itu kan disuruh pilih program nih buat presentasi. Nah, kami tuh pakai yang punyanya dari Zimbabwe Iya. itu, dari si Mr. Crispin. Jadi kami belajar tuh programnya dari mereka. Oh, jadi dapat ilmu baru gitu. Terus pas dengerin presentasi kan juga ada dari teman-teman yang lain. Ya, itu lumayan berkesan dan sangat membantu ya. Ya. Jadi waktu untuk presentasi akhir itu, kita tugasnya disuruh mengevaluasi suatu program. Jadi kita bebas milih program apa aja. Nah, kemudian kelompok kita milih dari suatu program kesehatan dari Zimbabwe. Friendship bench Namanya itu Friendship Bench program. Program. Jadi itu program menarik banget. Ini tentang kesehatan mental di Zimbabwe. Dimana sebelumnya itu kesehatan mental di Zimbabwe itu gapnya itu agak jauh dengan ketersediaan
kayak psikologis atau Iya, psikiatris. staff-staffnya kurang. Jadi banyak orang yang butuh untuk diobati secara kesehatan mentalnya, tapi yang menyediakan jasa itu sedikit banget. Makanya dari yang Adanya punya gitu. program ini itu bikin gimana kalau kita ngetrain, kita latih nenek-nenek yang dekat sama orang-orang, dekat sama komunitas itu biar bisa jadi kayak psikologis. Menarik banget ya Kak. Iya, Lucu banget. Lucu. Jadi konselnya sama nenek-nenek gitu. iya. Ini dari pengalaman itu apa ada yang mengubah cara pandangnya Kakak terhadap dunia kedokteran gitu atau pendidikan internasional? Kalau dari aku, karena ini kan first time aku ikut program internasional, jadi lebih percaya diri mungkin kalau nanti harus melangkah ke kancah internasional lagi, ikut program internasional lagi, atau mungkin ada harus ke study abroad lagi, ya itu aku lebih percaya diri sih. Terus kalau tentang di dunia kedokteran juga jadi apa ya? Aku jadi lebih pikir kalau dunia ini luas banget. Dunia kesehatan itu juga luas banget. Bisa aja di Indonesia sama di negara lain itu kita punya masalah yang berbeda-beda. Tiap masalah kesehatan yang berbeda-beda. Di setiap populasi punya masalah kesehatan yang berbeda-beda. Kalaupun masalah kesehatannya sama, cara kita buat nanganinnya itu juga bisa beda-beda. Gitu. Jadi kayak banyak hal yang harus dipelajari lagi. Ya, contohnya mungkin tambahan kalau yang friendship bench itu kan dipakai nenek-nenek ya. Kan nenek-nenek kayak lebih dihargai, didengerin sama populasi yang di sana. Kalau di Indonesia mungkin orang-orang kayak nganggap, oh nenek-nenek ini bawel apa. Jadi itu harus disesuaikan kalau programnya ini apabila suatu saat mau diterapin di Indonesia harus ada penyesuaian kayak nggak bisa plek ketiplek. Gitu. Oke. Udah menjelang akhir podcast ini. Boleh nih Kak diceritain manfaat yang terbesar, yang paling terbesar Kakak rasakan selama ikut program ini? Dan yang aku dapat, pertama ilmunya sih. Ilmunya itu benar-benar bisa buat, apa ya, menurut aku applicable. Buat nantinya aku ketika jadi dokter mungkin, terus bisa lihat, mengevaluasi suatu program kesehatan. Gimana sih program kesehatan yang benar? Karena kalau yang dari kemarin kita belajar, itu mengevaluasi itu nggak semata-mata cuma di hasil. Jadi kita harus lihat lebih dalam lagi, apakah program ini sudah sesuai, apakah efisien, apakah menjunjung etika-etika yang ada gitu. Jadi kayak ketika nantinya ketemu program kesehatan, kita nggak cuma lihat hasilnya, kita bisa lihat lebih dalam lagi. Terus yang kedua ya untuk melatih rasa percaya diri aku. Kebetulan udah kebantu banget sih pas udah ikut program ini. Dari aku udah dijawab susah nih. Oke. Kalau misalnya ada kesempatan lagi nih Kak, kira-kira Kakak mau ikut lagi nggak kalau program kayak gini? Kalau aku mau ya. Dengan ya topik yang berbeda pengen sih karena banyak pengalaman ya yang dan ini kayak suatu kesempatan yang gak semuanya bisa ke semua orang bisa ikutin jadi kalau ada ya kenapa tidak gitu dan mungkin lebih bagusnya kalau offline ya biar kayak lebih kerasa gitu langsung di tempatnya. Oke nih Kak, boleh nih minta satu pesan atau saran buat teman-teman mahasiswa kedokteran yang ingin juga ikut coba program internasional seperti ini. Kalau dari aku jangan takut buat nyoba. Meskipun mungkin ngerasanya kayak kurang pede kurang pede dalam bahasa Inggris atau dalam kemampuan, it's okay, coba aja. ya coba Jalanin aja, semua bisa dijalani. Kalau dari Ubaya itu juga dibantu Inggrisnya ya Kak sebelum ikutin program kayak gini? Sebenarnya dibantu karena kita harus ada syarat TOEFL ya. iya Jadi kita ujian dulu. Nah, kalau dari kami pembimbingnya itu Dokter Astrid dan Dokter Anita. Dokter Astrid dan Dokter Anita itu benar-benar bantu kita apapun masalah yang kita hadapi, ngomong aja, kita dibantu. mereka sangat terbuka. Jadi artinya buat yang mau ikut-ikut Ya, nggak usah takut usah takut. Iya, nggak usah nanti takut. dibantu sama dokter. Kita takut dibantu banget. Baik, terima kasih ya Kak Sheryl sama Kak Dinda udah cerita. Semoga dari pengalaman kakak-kakak ini kita bisa menginspirasi bagi teman-teman yang ingin coba program internasional. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa harus begini ya?